Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi ya dengan Ustadzah di pembelajaran tematik. Kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah anak-anak sudah berdoa ya. Selanjutnya anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini bersama Ustadzah ya. Simak baik-baik ya video penjelasan dari Ustadzah. Di pembelajaran subtema 2 ini, pembelajaran ke-1, kalian akan belajar tentang cara membuat puisi. Ayo, siapa dari anak-anak yang sudah pernah membuat puisi? Entah itu di sekolah ataupun hanya sekedar hobi ya, kalian pasti pernah membuat puisi. Sekarang, bagaimana ya cara membuat puisi yang baik dan benar? Sekarang Ustadzah berikan caranya ya membuat puisi. Yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Tema dan judul adalah hal pertama yang harus kalian perhatikan dalam membuat puisi. Tema dan judul yang tepat dapat memudahkan untuk memahami maksud dari puisi tersebut. Langkah kedua adalah menentukan kata kunci. Kata kunci menjadi sebuah kata yang bisa membantu kalian untuk menjelaskan makna dari tema puisi yang akan dibuat nantinya. Langkah ketiga adalah diksi. Diksi atau pemilihan kata adalah cara kalian memberikan sebuah keunikan untuk puisi. Banyak puisi bagus yang menggunakan kata-kata sederhana. Ada juga puisi bagus yang menggunakan diksi yang unik ya. Langkah yang keempat adalah rima. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk memberikan efek keindahan. Pada bagian ini, kalian bisa menunjukkan kreativitas kalian ya. Gunakan rima untuk membuat puisi menjadi semakin indah. Yang langkah terakhir adalah mengembangkan puisi. Susun kata-katanya, baris-baris puisi menjadi bait per bait ya. Kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kalian harus ingat, puisi bukanlah sebuah artikel ya. Puisi ditulis yang kalian tuliskan harus ringkas, padat, dan sekaligus indah ya. Nah, tugas kalian di rumah adalah buatlah puisi ya, mau temanya bebas ya. Buat puisi ya di rumah. Puisinya, oh ya, temanya cita-cita saja ya. Buatlah puisi bertemakan tentang cita-cita. Kalian tuliskan di selembar kertas ya. Nanti kalian foto, kalian unggah di Google Classroom ya. Bisa kalian bacakan juga ya anak-anak. Di pembelajaran 1 ini, kalian juga akan belajar tentang membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan ya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang siklus hidup hewan ya. Nah, ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Ayo, coba ada yang tahu dari gambar ini? Yang mengalami metamorfosis yang mana? Ya, ini ada kupu-kupu mengalami metamorfosis. Capung mengalami metamorfosis ya. Lalu ada ini apa? Kecoa mengalami metamorfosis. Yang tidak mengalami metamorfosis ada kura-kura, ada kucing ya. Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau ametamorfosis ya sebutannya itu
Selain kucing, selain kura-kura juga masih banyak ya. Ada bebek, ayam, kambing, hiu, gajah, buaya, dan sapi ya. Hewan yang mempunyai daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Hanya ukurannya saja yang berbeda dari induknya. Seperti kucing ya. Kucing itu dia tidak mengalami metamorfosis. Perubahan bentuk tubuhnya itu hanya perubahan ukuran ya. Dari kucing yang baru lahir itu kan bentuknya nggak, perubahannya tidak begitu jauh ya bentuknya. Nah, kalau hewan yang mengalami metamorfosis, kemarin kan ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu ciri-cirinya terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Nah, coba lihat, ini ada metamorfosis kupu-kupu ya. Pertama, kupu-kupu dewasa bertelur ya, telur. Telur itu kemudian menetas menjadi apa? Ayo, menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa ya. Nah, ini Ustazah berikan contoh ya, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada nyamuk, ada apa ini namanya? Ada lebah, ada kata. Coba kita perhatikan daur hidup nyamuk atau metamorfosis nyamuk ya. Nyamuk dewasa bertelur ya. Telurnya biasanya di mana? Ayo, di air ya. Setelah itu telur menetas menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Kemudian menjadi pupa. Pupa menjadi nyamuk muda, menjadi nyamuk dewasa. Sedangkan ini daur hidup katak. Katak dewasa bertelur. Telurnya menjadi kecebong ya. Setelah menjadi kecebong, dengan kaki ya. Setelah kecebong dengan kaki menjadi katak muda. Kemudian menjadi katak dewasa. Begitu terus ya siklus hidupnya. Si katak ini berulang terus menerus. Begitu pula ini ada lebah ya. Lebah dewasa bertelur. Setelah bertelur, telurnya menjadi larva ya. Larva. Setelah menjadi larva, larva menjadi pupa. Pupa menjadi lebah ya. Nah, itu tadi ya, contoh hewan dengan metamorfosis sempurna ya. Kalau metamorfosis sempurna, itu tadi ciri khasnya ada fase pupa ya. Ini ada pupa atau kepompong pada hewan serangga ya. Lalu bentuk tubuh hewannya saat lahir dengan bentuk dewasanya itu terdapat perbedaan ya. Nah, ini kan berbeda. Nah, ini juga berbeda. Berikutnya adalah metamorfosis tidak sempurna ya. Metamorfosis tidak sempurna itu memiliki ciri pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasanya. Coba kita lihat. Ini ada metamorfosis belalang ya. Belalang dewasa bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi nimfa. Menjadi nimfa 1, kemudian menjadi nimfa 2, menjadi nimfa 3, lalu menjadi belalang dewasa. Lihat, ini bentuknya relatif sama ya, sama semua. Dari nimfa 1, 2, 3 sampai menjadi belalang dewasa itu bentuk tubuhnya sama. Tidak ada fase kepompong ataupun pupa ya. Untuk contoh metamorfosis tidak sempurna pada hewan lainnya ada pada kecoa. Ini ya. Kecoa. Kecoa ini ada telur.
Telur kecoa menjadi nimfa, 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 kemudian menjadi kecoa dewasa. Bentuknya hampir sama ya, sama semua malah ya ini. Sedangkan ini metamorfosis capung. Capung dewasa bertelur, kemudian telur menjadi nimfa. Nah, ini bentuknya sudah mulai terlihat ya, seperti capung, tapi belum ada sayapnya. Kemudian menjadi nimfa, nimfa makin dewasa, lalu menjadi capung dewasa ya, yang bisa terbang gitu. Itu tadi ya, anak-anak pembelajaran hari ini ya, kita sudah belajar tentang cara membuat puisi. Lalu kita juga sudah belajar tentang hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis ya. Kalau yang tidak mengalami metamorfosis atau ametamorfosis, itu contohnya ada kambing, kucing, ada kura-kura, itu tidak mengalami metamorfosis. Sedangkan ada hewan yang mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Lalu kita juga sudah belajar tentang cara membuat puisi. Cara membuat puisi yang pertama tentukan tema dan judul, tentukan kata kunci, diksi, rima, kemudian mengembangkan puisi tersebut ya. Nah, tugas kalian di rumah tadi ya, membuat puisi dengan tentang cita-cita ya. Tugasnya dikirim ke Google Classroom, masing-masing kelas ya, 4A, 4B, maupun 4C. Demikian pembelajaran hari ini, Ustazah tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.